Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rizki yang cukup. Pada episode kali ini saya akan membacakan sebuah cerita horor pendakian Gunung Butak oleh Mas Bimo dan adiknya Mbak Vika. Baiklah, sebelum kita mulai episode kali ini, seperti biasa kita awali dulu dengan berdoa sesuai kepercayaan masing-masing agar terhindar dari gangguan ketika menyimak ataupun setelahnya. Berdoa selesai dan langsung saja kita simak ceritanya. Assalamualaikum. Pertama-tama saya ucapin terima kasih untuk Bang Tama yang sudah mau membacakan cerita saya ini. Perkenalkan, nama saya Bimo Mahesa Putra, panggil aja Bimo. Ini adalah kejadian real 4 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 5 Januari 2017. Ini juga pertama kalinya adik ponakan saya mendaki gunung. Panggil saja namanya Vika. Yang waktu saya menulis cerita ini, dia lagi sakit setelah turun dari gunung. Saya masih belum tahu sih dia dapat kejadian mistis apa di gunung. Mungkin nanti ketika dia sembuh bakal kami ceritain. Sebenarnya saya berniat mendaki solo sih, tapi entah kenapa gak ada angin, gak ada hujan. 3 hari sebelum keberangkatan, Vika masuk ke kamar. "Bang, lo minggu depan mau mendaki toh?" tanya Vika yang tiba-tiba masuk ke kamar. Elu Fik?" "Iya, kenapa?" jawab saya sambil menanya balik. "Bang, gue mau ikut dong, pengen coba mendaki gue," jawab Vika. "Lah, lu sakit ya? Tiba-tiba mau ikut mendaki? Biasanya lu kalau gue ajak gak bakal mau, Fik," jawab gue. "Gak tahu nih bang, lagi bosan banget gue. Liburan kagak ada rencana gini," jawab Vika. Buset, lu ikut mendaki karena gabut nih ceritanya?" "Hehehe, iya nih bang, pokoknya gua ikut ya bang, please," ucap Vika sambil memelas karena pengen ikut. "Ah, ya sudah, ayo," jawab saya yang luluh karena wajah ini anak bikin saya gak tegaan. "Nah gitu dong bang," jawab Vika senang. "Yaudah, sini bantu gua siapin alat mendaki. Lu pakai keril gua yang satunya ya," jawab saya sambil memberikan keril ke Vika. Hari itu kami pun siap-siap. Vika membawa keril kapasitas 75 liter, sedangkan saya membawa keril kapasitas 80 liter. Sekedar info, walaupun ini adalah pendakian pertama Vika, tapi dia punya background seorang anggota pramuka yang sudah terbiasa dengan kegiatan alam. Setelah semua siap, kami pun ke ruang tamu dengan niat izin ke orang tuanya Vika. "Oh iya, saya ini tinggal di rumah paman dan bibi, yaitu orang tuanya Vika. Karena orang tua saya sering ada urusan kerja di luar dan gak mungkin juga saya ikut, apalagi sampai pindah-pindah sekolah. Jadi saya dititipin di sini sekalian menjaga Vika. Ya bisa dibilang udah saya anggap seperti adik kandung sendiri. Dan juga Vika ini gak punya saudara, alias anak tunggal, sama seperti saya." "Pak, saya dan adik mau minta izin," ucap saya. "Loh, mau kemana le? Kok sama adikmu juga?" jawab pamanku yang seketika langsung serius. "Kami mau naik ke Gunung Butak," jawabku. "Loh le, adikmu itu gak pernah naik gunung kok kamu mau ajak ke gunung?" ucap paman. "Iya pak, tahu, biar adik ada pengalaman, gak di rumah terus," jawabku. "Oh, mau naik kapan kamu sama adikmu? Terus mau berapa hari?" tanya paman.
Mau naik tanggal 5 besok pak. Cuma 2 hari aja kok pak. Jumat udah turun. Loh Le, yang bener kamu mau naik malam Jumat. Kamu juga tahu kan kalau adikmu suka lihat yang enggak-enggak. Apa nggak bakal bikin adikmu ciut nyalinya? Tanya paman. Iya betul sih pak, tapi insya Allah nggak bakal ada apa-apa kok pak. Jawabku meyakinkan paman. Ya udah nggak apa-apa. Tapi jaga yang benar ya adikmu. Jawab paman dengan tegas. Iya pak, jawabku singkat dan tentu saja senang. Jujur saya sama Vika ini lumayan tahu soal gaib. Singkatnya hari yang kami tunggu datang juga. Jam 9 pagi kami berangkat dari rumah menuju ke base camp Coban Parangtejo. Mengingat saya ini bawa motor Beat yang nggak mungkin kuat untuk sampai ke pos 2. Sedangkan kalau dititipkan di base camp nggak terlalu yakin dengan keamanannya. Jadi kami berencana menitipkan motor di rumah teman saya yang bernama Dion. Karena rumahnya nggak terlalu jauh dari base camp, yaitu di daerah Dau. Jam 10 pagi sampailah kami di rumah Dion. Assalamualaikum, ucap kita serempak. Waalaikumsalam. Elu Bim? Gua kira nggak jadi lu nanjak. Jawab Dion. Weh, ya jadilah. Ini gua juga bawa adik gua nih. Jawab saya. Wah, nggak salah lu Fik. Ada angin apa lu? Sampai mau ikut abang lu mendaki? Tanya Dion ke Vika sambil ekspresi mukanya nggak percaya. Ada angin ribut. Ya pengen cari yang baru aja sih, jawab Vika dengan sinis. Walah, bilang aja lu lagi gak ada kerjaan alias gabut, kata Dion. Udah tahu jawabannya masih nanya aja lu mah. Jadi daki apa bahas gua nih? Jawab adik saya sambil ngelirik saya sinis, karena saya ngakak mendengar percakapan mereka. Weh, ya jadilah. Ayo, udah siang nih. Dion, lu jadi ikut gak? Kalau ikut ayo, udah mau siang ini. Tanya saya ke Dion. Ya ikutlah. Oh iya, gua mau bilang, tadi si Laras naik, tapi via jalur Panderman, kata Dion. Weh, Laras ikut tuh. Laras adalah sahabat dari Vika dan sebelumnya Laras udah chat untuk ngajakin bareng. Tapi karena beda jalur, ya sudahlah. Lagian Laras juga bareng sama abangnya. Udahlah, ayo berangkat, kata Dion sambil mengajak jalan ke base camp. Ayo, jawab singkat saya sama Vika kompak. Motor lalu saya masukin ke rumah Dion. Jam 10:30 siang kami berangkat ke base camp. Kami jalan sambil bercanda. Jam 11 siang kita sampai di base camp, lalu beristirahat buat sekedar minum dan makan cemilan. Bang Bim, kita nunggu azan ya. Sholat dulu baru kita lanjut nanjak. Jam segini mah nanggung, usul Vika. Ya udah, nggak apa-apa kan Yon? Kata gua sekalian tanya ke Dion. Ya nggak apa-apa Bim, jawab Dion singkat. Singkat cerita kita semua selesai sholat. Dion juga sudah selesai izin ke salah satu warga desa yang lagi jaga. Jam 12:30 dimulailah pendakian. Berangkatlah kami dari base camp menuju ke pos 2. Base camp sampai ke pos 2 ini menurut kami lumayan seru. Apalagi banyak warga yang lalu lalang, jadi bisa dibilang membuat kami tidak merasakan capek dan buat Vika, jalan jauh merupakan hal yang sudah biasa. Jam 2 lebih 10 menit sampailah kami di pos 2. Disinilah kami mulai mendapatkan sambutan dari makhluk dimensi lain. Permisi mbah, ucap Dion ke seseorang yang saya sendiri gak kenal. Iya nak, kalian semua ini mau kemana? Kenapa membawa tas besar seperti itu? Tanya seorang kakek tua yang tadi disapa Dion. Mau ke puncak buta mbah, jawabku. Kalian semua ini nekat bener toh? Naik malam Jumat, sakral begini nak, jawab kakek itu dengan ekspresi tegang. Bukan begitu mbah, saya dan teman-teman ini cuma sekedar hiburan saja. Insya Allah gak ada apa-apa. Dan nanti gak bakal berbuat yang aneh-aneh mbah, jawab saya. Oh alah le. Ya udah kalau mau naik, yang hati-hati. Jangan lupa berdoa dan berzikir. Pesanku, kalau nanti kalian menemui hal aneh di jalan,
Diamlah sebentar, dan salah satu dari kalian lihatlah ke salah satu pohon yang kalian anggap aneh, dan bilang sebisamu untuk minta izin jalan, kata kakek tua dengan tegas. Iya mbah, makasih, jawab kami bersamaan. Mbah, kami mau lanjut jalan ya, ucap Vika. Iya monggo, jawab kakek tua itu dengan ramah. Kami pun lanjut jalan lagi dengan posisi Dion ada di paling depan karena dia yang tahu jalannya, Vika di tengah, dan saya sudah pasti di belakang. Kami terus jalan, tapi hampir 3 jam kita jalan, gak sampai juga di pos 4. Dan juga sedari tadi kami gak menemui persimpangan jalan. Karena seingat saya, ketika saya sama Dion dulu kesini, ada 3 persimpangan sebelum sampai ke pos 4. Tapi kenapa sekarang kami udah jalan lama gak juga menemui persimpangan? Kami lalu berhenti karena waktu sudah hampir maghrib. Setelah kami sholat dan kami rasa waktu maghrib sudah selesai, kami coba lagi lanjut jalan. Terus jalan sampai kami lihat jam sudah menunjukkan jam 7:30 malam, yang artinya udah lewat waktu isya. Kami gak juga menemukan persimpangan. Di situ saya coba mikir positif. Kami pun lanjut jalan, tapi perasaan saya bilang bahwa jalan yang kami lalui ini seperti gak wajar. Tiba-tiba Vika nyeletuk. Bang, balik aja yuk, ada yang ketinggalan. Di situ saya dan Dion bingung. Apa yang ketinggalan? Lalu Dion bilang, yaudah, ayo kita balik dulu. Nah, ketika balik, otomatis posisi saya menjadi paling depan, lalu Vika dan Dion di paling belakang. Kami terus jalan sampai saya gak sadar kalau telah meninggalkan Vika sama Dion. Tapi tiba-tiba saya melihat Vika ada di depan saya. Otomatislah saya berhenti mendadak. Dalam hati saya bertanya, lah, itu Vika kok udah di depan? Udah gitu, kenapa dia diam aja? Saya perhatiin terus sosok yang menyerupai Vika. Sampai tiba-tiba saya kaget karena ada yang menepuk pundak saya dari belakang sambil bilang, bang, lu gila apa? Ninggalin kita terus nyelonong lari aja, ucap Vika sambil ngos-ngosan. Iya Bim, parah lu, sahut Dion yang juga ngos-ngosan karena mengejar saya. Padahal saya merasa jalan biasa aja. Saya teringat dengan sosok yang menyerupai Vika yang tadi ada di depan saya. Ketika saya menengok ke depan, ternyata sudah hilang gitu aja. Menurut Vika, ketika dia mengajak balik karena ada yang ketinggalan, itu karena dia melihat di depan Dion ada sosok bayangan yang berjarak sekitar 1 meter dari Dion. Vika juga merasa bahwa setelah maghrib seperti ada yang mengikuti kami. Tapi dia diam aja karena khawatir membuat kami panik. Lagian dia pikir udah biasa karena kita lagi ada di gunung. Sedangkan menurut Dion, setelah dia mendengar Vika mengajak balik, dia coba lagi lihat ke depan. Dan ternyata dia melihat jelas ada sosok tinggi, putih, yang ternyata adalah pocong. Ya, kalian tahu sendirilah bagaimana perawakan pocong yang gak bakal saya jelasin detail. Karena itulah Dion otomatis setuju sama Vika untuk balik. Oke lanjut. Kita lalu coba jalan lagi sekitar 10 meteran lah, biar agak menjauh dikit dari tempat saya melihat sosok tadi. Di sini Dion coba cek jam tangannya, dan kami semua pada kaget ketika Dion bilang, Bim, yang bener aja, kita udah jalan 5 jam lebih, ucap Dion yang seketika membuat saya dan Vika langsung cek jam tangan kita masing-masing. Dan benar saja, sudah jam 12 lebih 20 menit. Otomatis kita semua bingung. Bang, ingat yang tadi kan? Udah sana bang, ucap Vika sambil melirik ke sebuah pohon. Dan seketika itu membuat saya teringat dengan pesan dari kakek yang kami temui tadi. Oh iya Vik, Dion, jagain adik gua bentar ya. Iya Bim, jawab Dion yang sepertinya juga ngerti. Saya lalu menghampiri pohon yang dimaksud Vika dan memberikan 4 batang rokok sambil berkata, Bah, nyuwun sewu, kami di sini bukan untuk mengganggu. Kami hanya ingin menikmati ciptaan Allah saja.
Tolong Mbah, keluarkan kami dari tipuan ini. Setelah selesai, saya balik ke tempat Vika dan Dion. Udah, kita coba lanjut jalan. Mungkin ntar kita ketemu jalannya. Tanpa banyak kata lagi, mereka berdua langsung ikut jalan. Dan cuman jarak 10 meter, kita sudah menemukan persimpangan sebelum pos 4. Kami pun belok ke kanan dan jalan lagi tanpa ada gangguan. Lalu saya iseng melihat jam tangan. Ternyata masih jam 8 lebih 40 menit. Saya mulai paham kalau kami sengaja dibawa ke dimensi lain dan hanya berputar-putar sekitar 1 jam kalau di dunia nyata. Bang, itu di depan ada cahaya senter. Apa itu pendaki lain ya? Ucap Vika yang seketika membuat saya dan Dion melihat ke arah yang sama. Yon, emang ada yang mau mendaki lagi ya hari ini? Tanya saya ke Dion. Woi Bim, lu kira gua ini petugas hutan gitu? Tahu siapa aja yang naik? Samperin aja lah. Ayo, gak usah mikir aneh-aneh. Jawab Dion dan kami pun mendatangi mereka. Permisi Mbak, Mas, ucap kami bersamaan. Iya Mas, Mbak, jawab salah satu dari mereka dengan gugup dan sepertinya mereka ketakutan. Mas, maaf, apa Mas sama Mbak ini manusia ya? Tanya salah satu dari mereka. Kita panggil aja dia Ririn dan yang cowok bernama Reno. Sedangkan ada satu cewek lagi yang menurut saya aneh yang bernama Rere. Lah Mbak, tadi malah kami kira Mbaknya sama Masnya ini yang setan. Hehe, maaf ya. Oh iya, itu temennya kenapa Mbak kok diikat? Iya Mas, maklum aja, jawab Ririn tanpa melanjutkan. Gak apa-apa Mas, tadinya dia lagi ada masalah, terus tiba-tiba mau ikut karena gabut, jawab Reno menambahkan. Sama nih kayak adik saya Mas, Vika ini karena gabut makanya ikut. Aduh, lu mah bang, tahu awas lu, jawab Vika sambil nada bicaranya ketus yang diikuti tawa sedaki tadi, kecuali si Rere itu. Tiba-tiba, hei, kalian mau bercanda apa lanjut jalan? Ucap Rere dengan nada ketusnya. Iya Mbak, jawab Vika sopan tapi malah ditatap sinis oleh Rere. Oke, kita barengan aja gimana? Jadi entar biar saya di depan, terus Mbak Ririn, Vika, Rere, Reno dan terakhir Dion di belakang ya, kata saya memberi usul. Iya setuju, jawab semuanya. Semua gak menaruh curiga sedikit pun. Kita pun lanjut jalan. Sampai di percabangan jalan, kita belok kanan lalu lanjut lagi. Dan ketika hampir sampai di percabangan jalan terakhir, Dion dan Reno tiba-tiba bilang, si Rere mana? Kok gak ada? Ucap mereka. Sudah, kalian diam. Ini percabangan terakhir, ntar aja tanyanya, jawab Vika tanpa mempedulikan di mana keberadaan Rere. Mendengar jawaban Vika, saya dan yang lain pun bingung. Tapi semua terjawab ketika si Rere tiba-tiba ada di depan kami dan kesurupan. Tawa Rere yang melengking dan keras membuat yang mendengarnya gak kuat nyalinya. Yon, Reno, kalian pegangi dia agar dia gak sampai kabur, ucapku ke mereka berdua. Seketika itu juga Dion dan Reno memegangi Rere, sedangkan Vika cuma diam sambil melihat Rere. Hei, siapa kamu? Mengapa masuk ke dalam tubuhnya? Tanya saya ke Rere. Mengapa kamu tanya kepadaku? Tanya saja padanya itu. Jawabnya dengan menunjuk Vika. Maksudmu apa bertanya padaku? Aku tak tahu kamu dan aku juga gak punya masalah denganmu, jawab Vika. Kau tak tahu, tapi yang di belakangmu tahu. Sontak kami semua melihat ke belakang Vika dan kami kaget karena tiba-tiba ada kakek yang kami temui tadi. Vika yang tepat di depannya refleks langsung lari ke belakangku. Loh Mbah, kok ada di sini? Tanya Dion.
Ada perlu sama dia. Udah, sini. Anak itu biar waras. Jawab kakek itu dengan tegas dan kami pun menurut. Tapi tidak dengan Rere. Dia malah seperti memberontak dan gak lama kemudian Rere pun gak sadarkan diri. Lalu Vika tiba-tiba bikin kaget. Astagfirullah, apa itu? Kata Vika sambil ngumpet di belakangku. Saya pun langsung melihat sekitar, mencoba mencari apa yang Vika lihat. Dan saya pun akhirnya melihat apa yang Vika lihat. Ada makhluk di belakang pohon, matanya merah menyala. Lalu setelah itu, si kakek tiba-tiba menepuk pundakku dan Vika. Seketika itu juga, saya udah gak bisa melihat makhluk itu. Lalu si kakek langsung bilang, "Sudah, kalian semua ikut Mbah turun. Ini sudah gak benar." Akhirnya kami semua turun dan Dion menggendong si Rere, sedangkan Reno membawakan tasnya Dion. Dan saya membawa tasnya Rere sambil memegangi Vika karena takut dia kenapa-napa. Kami pun sampai di pos 2 lagi. Tapi kita gak beristirahat dan lanjut jalan terus. Gak terasa capek sama sekali. Sampailah kami di base camp jam 12:30 malam. Di base camp kita duduk untuk istirahat. Sedangkan yang lain bangun tenda karena di situ ada cukup lahan untuk mendirikan tenda. Kami hanya mendirikan tenda satu kapasitas 6 orang. Di sini saya dan Vika tanya apa yang terjadi sebenarnya kepada kakek tadi. "Misi Mbah," ucap saya mengawali pembicaraan. "Duduk kalian, aku tahu yang ingin kalian tanyakan. Aku hanya penduduk asli sini. Kalian tak perlu tahu aku siapa. Sejak awal Mbah lihat kalian, Mbah merasa bakal terjadi sesuatu nantinya. Dan untunglah kalian mendengar pesanku, sehingga aku bisa membantu kalian tepat waktu. Adikmu memang memiliki kepekaan, dan itu menjadi incaran penunggu sini. Karena bagi mereka, adikmu ini istimewa." Akhirnya kami semua memutuskan untuk tetap terjaga. Suara-suara aneh terdengar, tapi gak ada yang berani keluar dari tenda untuk sekedar mengecek kondisi di luar tenda. Kita memperkuat bacaan kita dan coba untuk bertahan sampai fajar pun datang. Azan subuh berkumandang dan kami pun mulai berani untuk keluar. Jam 8 pagi ketika kami ingin beres-beres, kami bertemu Rere yang asli. Ternyata yang sebenarnya terjadi adalah Rere tertinggal di base camp ketika mereka berangkat. Rere pamit ke kamar mandi dan ketika keluar dari kamar mandi, kedua temannya sudah berangkat duluan. Dan akhirnya Rere menginap di rumah penjaga loket Coban Parangtejo. Mungkin cerita kali ini cukup sampai di sini dulu. Untuk lanjutan ceritanya bakal diceritain di part 2 karena di sini saya sambil jaga Vika yang sedang sakit. Karena iseng jam 12 malam gini kagak bisa tidur. Ya, siapa tahu ada yang suka dan minta lanjutan ceritanya. Apa yang terjadi dengan Vika dan siapa kakek itu? Dan siapa juga yang membuat kami tersesat? Ntar bakal ada cerita sambungannya. Di sini saya udah ngerasa nggak enak, jadi saya tutup dulu cerita kali ini. Sekian dari saya, kalau ada salah kata mohon maaf. Dan kejadian ini real terjadi, saya sendiri yang mengalaminya. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Bimo, Mbak Vika, dan Mas Dion yang sudah berbagi kisahnya untuk kita semua. Semoga cerita kali ini bisa menemani aktivitas teman-teman ataupun menemani waktu istirahat kalian. Bagi teman-teman yang punya pengalaman mistis, bisa juga dikirimkan ke email kami untuk dibagikan ke teman-teman Ada Apa Gerangan lainnya. Terima kasih juga untuk teman-teman semua tanpa terkecuali yang komen ataupun yang belum sempat komen. Terus share dan angkat jempol kalian. Salam untuk Mbak Feni Putri, Mbak Iis Ismayanti, Mas Dimas Chandra, Mas Yogi ZY, Sendok Cilik, dan Mbak Sendu. Baiklah, sampai di sini dulu saya Tama menemani teman-teman. Mohon maaf jika ada salah kata.
Jumpa lagi di episode selanjutnya. Terus support dan subscribe, juga share ya. Tetap semangat, jaga kesehatan, selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.